Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Noil Mawati. NIM 15 akan menjawab pertanyaan UAS dari Makul Hukum Acara PTUN yang soalnya itu jelaskan apa dan bagaimana saja yang dilakukan hakim dalam melaksanakan tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi, hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN memiliki tugas utama untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang dilakukan hakim itu yang pertama itu adalah memeriksa perkara. Hakim memeriksa dan mengadili sengketa administrasi yang diajukan oleh warga negara, organisasi, atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara atau KTUN. Kemudian yang kedua itu membuat putusan. Setelah proses pemeriksaan, hakim memutuskan apakah KTUN tersebut sah atau tidak. Hakim dapat membatalkan, menguatkan, atau mengubah KTUN yang dipersengketakan atau disengketakan. Kemudian 3. Menjalankan sidang. Hakim memimpin jalannya sidang mulai dari pembacaan gugatan, pemeriksaan saksi dan bukti, hingga mengambil atau pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat itu memberikan pertimbangan hukum. Jadi hakim memberikan pertimbangan hukum yang mendalam dan komprehensif atas kasus yang sedang diperiksa. Kemudian yang kelima itu mengawasi pelaksanaan putusan. Hakim memutuskan bahwa putusan yang dikeluarkan dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan. Kemudian proses pelaksanaan tugas hakim di PTUN yang pertama itu penerimaan gugatan. Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN dengan melampirkan bukti-bukti yang mendukung klaimnya bahwa KTUN tersebut merugikan hak atau kepentingannya. Kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan pendahuluan. Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mengecek kelengkapan dan keabsahan dokumen gugatan, serta menentukan apakah gugatan layak untuk dilanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah pemanggilan para pihak. Hakim memanggil penggugat, tergugat, instansi pemerintah yang mengeluarkan KTUN, dan pihak terkait lainnya untuk menghadiri sidang. Yang keempat itu sidang. Pemeriksaan. Dalam sidang, hakim memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan dari para pihak, saksi dan ahli jika diperlukan. Kemudian yang kelima itu musyawarah majelis hakim. Setelah semua bukti dan keterangan diperiksa, majelis hakim bermusyawarah untuk menentukan putusan. Musyawarah ini bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh hakim yang menangani perkara. Kemudian pembacaan putusan. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan tersebut berisi amar putusan yang dapat berupa pembatalan pembuatan atau perubahan KTUN yang dipersengketakan atau yang disengketakan. Kemudian 7 ada upaya hukum. Pihak yang tidak puas dengan putusan dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian harapan terhadap hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN di masa yang akan datang. Yang pertama itu ada peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim, yaitu melakukan pelatihan berkelanjutan. Harapannya hakim PTUN dapat terus mendapatkan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mereka terhadap perkembangan hukum administrasi dan teknologi informasi. Yang kedua itu ada rekrutmen transparan. Jadi proses rekrutmen hakim yang lebih transparan dan berbasis meritokrasi dapat meningkatkan kualitas dan integritas hakim. Yang kemudian itu transparansi dan akuntabilitas. Yang semisalnya itu informasi sistem terpadu. Jadi mengembangkan sistem informasi terpadu yang memungkinkan para pihak untuk melacak perkembangan kasus mereka secara real time. Yang kemudian itu ada perlindungan hak-hak pihak yang berperkara, seperti bantuan hukum, menyediakan layanan bantuan hukum yang lebih baik bagi pihak yang kurang mampu agar mereka dapat mengakses keadilan dengan lebih mudah. Kemudian efisiensi dan kecepatan proses peradilan. Jadi penyederhanaan prosedur, menyederhanakan prosedur dan persyaratan formal dalam proses pengajuan gugatan untuk mempercepat penyelesaian perkara. Kemudian batas waktu yang jelas. Jadi menetapkan batas waktu yang jelas untuk setiap tahapan proses peradilan guna menghindari penundaan yang tidak perlu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.